Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Syakina Hasanah dengan NIM akhir 125 dan teman saya Wulan Puspitasari dengan NIM akhir 051. Kami dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan alat waterbat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari waterbat sendiri. Waterbat merupakan alat laboratorium yang berbentuk wadah, di mana digunakan untuk memanaskan suatu cairan dengan direndam pada air. Peralatan ini berisi air yang bisa mempertahankan suhu air pada kondisi tertentu selama selang waktu yang ditentukan. Fungsi dari waterbat ini yaitu untuk menciptakan suhu konstan yang berkisaran sekitar 30 sampai 100 derajat Celcius. Dan waterbat ini juga digunakan sebagai proses pemanasan pada hujan. Bagian dari digital waterbat yang pertama adalah on-off switch yang berguna untuk menyalakan dan mematikan waterbat. Kemudian ada panel operasional yang digunakan untuk mengoperasikan waterbat. Di sini terdapat tuas putar. Kemudian ada tutup waterbat. Tutup waterbat ini berbentuk persegi panjang, di mana ada juga yang berbentuk tutup segitiga rata. Kemudian ada lingkaran lubang. Di sini digunakan untuk cawan yang untuk diamati. Kemudian ada chamber. Chamber ini digunakan sebagai wadah air Aquades yang terbuat dari materi stainless steel agar kuat terhadap korosi. Prinsip kerja dari waterbat ini yaitu mengubah energi listrik menjadi energi panas, di mana energi panas ini disalurkan ke bat atau bak yang berisi air. Jenis-jenis waterbat dibedakan menjadi 6 yang mana terdiri dari analog waterbat. Analog waterbat, cara pengoperasiannya dengan memutar tuas indikator suhu yang berisi potensiometer. Analog waterbat sudah jarang ditemukan karena dalam proses pengaturan alat ini cukup sulit untuk mendapatkan suhu yang presisi. Yang kedua adalah digital waterbat. Jenis waterbat ini sudah dilengkapi dengan beberapa tombol pembantu sehingga mudah untuk mendapatkan suhu yang presisi. Yang ketiga, circulating waterbat. Circulating waterbat memiliki mekanisme perputaran air untuk menjaga suhu tetap merata di seluruh wadah dan dapat diaplikasikan dalam aplikasi yang memerlukan stabilitas suhu yang tinggi. Lalu yang keempat adalah non-circulating waterbat. Non-circulating waterbat ini tidak memiliki mekanisme perputaran sehingga tidak dapat menjaga suhu tetap merata di seluruh wadah dan dapat diaplikasikan dalam aplikasi yang sederhana. Yang kelima, shaking waterbat. Shaking waterbat ini dapat menggetarkan sampel sehingga digunakan dalam proses yang memerlukan pergerakan atau pengadukan. Lalu yang terakhir adalah boiling waterbat. Boiling waterbat ini digunakan ketika kontrol suhu memungkinkan air mencapai titik didihnya. Cara menggunakan digital waterbat yang pertama adalah menghubungkan waterbat ke colokan listrik. Kemudian menghidupkan waterbat dengan menekan setelah display hidup, kemudian atur suhu waterbat sesuai dengan kebutuhan. Dengan cara menekan knob ke kiri, itu akan menurunkan suhu, sedangkan putar knob ke kanan itu akan menaikkan suhu. Setelah pemakaian waterbat, mematikan dengan cara menekan knob hingga ke dalam. Kemudian putuskan arus listrik.